Penundaan pencairan BLT mitigasi pangan, ternyata ada strategi pemerintah untuk atasi dua masalah ini. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas secara tuntas untuk update bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Karena teman ada 5 penyebab utama kenapa bantuan ini belum cair dan kenapa dicairkan di bulan Maret. Jadi ada alasan dan juga penyebab kenapa bantuan ini belum cair sampai sekarang, dan juga ada proses yang perlu diselesaikan agar nanti bantuan ini bisa segera cair. Jadi buat lengkapnya, teman-teman pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar infonya clear. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa semulai, please bantu supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian sampai dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling sharing. Dan juga saling tanya jawab sopan di komentar dengan sama KPM. Dan juga buat teman yang baru join, terima kasih banyak. Semoga video kalian bermanfaat buat teman semua. Dan juga buat teman-teman yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah dari video. Pastikan kalian like dan juga kalian follow feeds-nya untuk dapat juga update seputar bansos di FB. Dan juga pun di FB, kalian bisa DM saya langsung secara personal untuk menanyakan kendala ataupun juga pertanyaan seputar bansos yang teman-teman hadapi. Jadi bisa support dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi pada video kali ini kita akan bahas secara tuntas ya untuk penyebab utama kenapa bantuan BLT mitigasi risiko pangan belum cair juga dan akhirnya diundur menjadi bulan Maret, teman-teman. Jadi ini ya, ada beberapa alasan dan juga proses yang perlu pemerintah selesaikan dulu agar bantuan ini bisa segera dicairkan. Yang pertama nih ya, yang mungkin juga sudah teman ketahui semua, itu adalah mengenai penganggaran yang masih belum komplit dengan Kemensos. Jadi, untuk anggaran bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini sekitar 11,25 triliun yang juga sudah disetujui oleh Pak Jokowi dan juga oleh Kemenko. Tapi masih dalam tahapan penganggaran dengan Kemensos agar nanti semuanya sinkron dan juga sudah termasuk untuk biaya distribusinya. Jadi, masih dirancang dan semoga saja ini bisa segera rampung agar bantuan pun juga bisa segera diproses. Jadi yang pertama adalah masih dalam proses tahap penganggaran untuk bantuan ini dengan Kemensos, teman-teman. Kemudian, penyebab kedua, teman-teman ya, ini pun juga selain penganggaran dari pihak Kemensos dan juga pemerintah, ini pun juga masih dalam proses berkontrak dengan PT POS yang merupakan lembaga penyalur untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan, karena pertimbangan dari pemerintah lewat PT POS akan lebih murah dan juga akan lebih mudah dilacak untuk proses pencairan bantuannya. Jadi dengan PT POS, pemerintah bisa mengecek dan juga bisa mendata langsung penerima KPM yang sudah cair itu di daerah mana, namanya siapa, karena ada data by name by address. Berbeda dengan yang KKS itu tidak bisa dilacak secara spesifik, karena kalau KKS itu dari kebijakan bank, jadi pemerintah hanya tahu sudah cair semua ataupun juga belum cair. Tapi kalau detailnya, PT POS bisa lebih detail dari pihak Kemensos, kenapa mereka juga memilih untuk pencairan bantuan lewat PT POS. Pertanyaannya juga banyak yang bertanya. Jadi apakah sudah pasti untuk BLT mitigasi risiko pangan ini akan cair hanya di PT POS? Saya belum bisa jawab secara pasti, teman-teman, karena emang belum ada info resmi untuk pencairan bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini juga akan cair lewat KKS. Karena sampai dengan saat ini, semua berita Pak Erlangga pun mengabarkan bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini sudah pasti akan cair lewat PT POS. Tapi kalau KKS masih belum ada kabar terbaru. Tapi yang jelas kita tunggu aja. Dan saya pun juga berharap dan juga saya punya pemikiran nanti harusnya akan sama dengan BLT El Nino yang juga cair lewat PT POS dan juga KKS. Yang jelas, kita tunggu update-nya. Yang pasti ini bantuannya sudah nanti akan cair
dipastikan juga lewat PT Pos, teman, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, penyebab ketiga, kenapa bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini belum cair juga, itu adalah untuk data, ini masih ada perubahan dan juga banyak update data, teman-teman. Jadi, banyak KPM baru yang sebelumnya mungkin PKH murni, akhirnya juga menerima bantuan BPNT, ataupun juga KPM yang sebelumnya tidak aktif, sekarang akhirnya aktif menjadi penerima bantuan BPNT. Karena dasar data untuk pencairan bantuan BLT mitigasi adalah KPM penerima bantuan BPNT. Jadi kalau sampai sekarang masih ada KPM baru yang terdata, jadi ini akan ditunggu sampai semuanya selesai semua, baru nanti akan dapat data fix siapa sajakah penerima bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Jadi ini masih dalam tahap update pembaruan data untuk penerima bantuannya. Ini juga menjadi penyebab ataupun juga alasan kenapa bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini belum juga cair sampai dengan sekarang dan diundur menjadi bulan Maret. Kemudian teman-teman, penyebab keempat ya, ini juga berkaitan dengan bantuan yang cair sekarang, itulah kemungkinan nanti bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini akan cair setelah bantuan BPNT tahap 1 cair semua. Karena ini pun juga berkaitan dengan data yang ketiga, jadi jika data sudah lengkap semua sudah rampung, otomatis nanti bantuan BPNT ini bisa dicairkan semua. Setelah semua cair tahap satunya, pemerintah dan juga para KPM juga akan tahu nih, kalau kalian sudah cair bantuan BPNT-nya, otomatis nanti kalian harusnya akan dapat bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Itu juga pemerintah juga sudah tahu nih, target yang dapat bantuan BLT adalah KPM yang sudah cair bantuan BPNT-nya. Jadi ini pun juga kemungkinan masih menunggu untuk pencairan bantuan BPNT tahap 1 rampung agar nanti di BLT mitigasi tinggal transfer dari data yang sudah cair untuk bantuan BPNT tahap 1-nya, seperti itu. Kemudian teman-teman, penyebab yang baru juga, kenapa bantuan BLT mitigasi ini baru akan dicairkan di bulan Maret. Ini ada informasi dari berita ya. Jadi infonya adalah penundaan pencairan BLT mitigasi risiko pangan ternyata ada strategi pemerintah untuk atasi dua masalah ini. Nah, jadi ada dua masalah yang diatasi dengan penundaan bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Ini ya. Saya itu dari berita Pikiran Rakyat. Jadi penyebab yang pertama adalah menurut Erlangga, penundaan ini dilakukan untuk mengakomodasi jadwal penyaluran bansos lain yang juga dijadwalkan pada bulan Maret. Jadi agar sinkron antara bantuan BLT mitigasi dan juga bantuan lainnya agar nanti bisa dicairkan bersamaan di bulan Maret. Kemungkinan ini adalah bantuan BPNT tahap kedua, PKH ataupun juga bantuan lain. Tapi yang jelas tujuannya untuk mengakomodasi jadwal penyaluran bantuan sosial lain yang juga akan dicairkan di bulan Maret. Nanti detailnya kita akan bahas bisa ya untuk bantuan-bantuan yang cair di bulan Maret apa saja. Kemudian teman-teman, penyebab berikutnya atau penyebab ke-6 ya, tadi yang kelima, secara yang ke-6, ini dari info dari Ibu Sri Mulyani. Beliau menambahkan bahwa BLT mitigasi risiko pangan diharapkan dapat membantu menekan inflasi, terutama inflasi komponen bergejolak seperti makanan yang juga nanti akan terjadi di bulan Maret menjelang bulan Ramadan. Nah, jadi ini adalah 6 teman-teman penyebab ataupun juga alasan kenapa pemerintah akhirnya mengundur untuk pencairannya menjadi bulan Maret, yaitu dari beberapa sumber dan juga beberapa pertimbangan. Jadi selain dari data yang belum siap, lalu juga anggaran yang belum siap, lalu juga berkontrak dengan PT Pos juga belum siap, pencairan BPNT juga belum selesai, dan juga untuk mengakomodasi pencairan bantuan, kemudian juga untuk mengakomodasi pencairan bantuan lain di bulan yang sama, di bulan Maret, dan terakhir untuk menekan inflasi mendekati hari raya Ramadan, seperti itu. Jadi memang banyak hal yang dipertimbangkan. Jadi kita sebagai KPM, paling nggak kita tahu nih, jadi kita bisa mengerti, memahami, oke, jadi ini penyebabnya kenapa bantuan masih belum cair. Tapi dipastikan, ini bantuannya akan cair. Walaupun emang tanggal pasti kita belum tahu, tapi menjelang Ramadan, saya berpikiran dan juga berestimasi, ini kemungkinan akan cair paling cepat minggu kedua, paling lambat minggu ketiga untuk pencairannya, dan akan dicairkan sampai dengan akhir, bahkan mungkin di awal bulan April, karena memang ini bertahap, dan juga pun jumlah penerimanya 18,8 juta. Jadi cukup besar teman-teman. Jadi tidak akan selesai dalam 1-2 minggu. Apalagi ini akan infonya juga cair lewat PT Pos. KKS masih belum pasti, tapi saya berharap ini pun juga nanti akan cair lewat KKS teman-teman, seperti itu. Jadi clear ya. Jadi kalian tahu 6 penyebab utama kenapa bantuan ini belum cair, dan juga sambil menunggu, kalian pun juga bisa berdoa, berusaha, dan juga bisa tetap aktivitas
untuk dapat penghasilan lain teman seperti itu. Jadi sekian dari saya. Buat suka please kan like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.